Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ramada Ketika, saya dari kelas 11 IPS 6. Tahukah kalian, banyak sekali tokoh-tokoh lokal yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu Kiai Haji Samun. Beliau adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Banten. Ia juga memberlakukan sistem pendidikan dengan kolaborasi antara ilmu murni dan ilmu agama. Nah, di sini saya akan membahas lebih lengkap mengenai pendidikan yang pernah ia tempuh, kiprah di ranah pendidikan, dan juga karir yang pernah ia jalankan. Yang pertama, pendidikan yang pernah ditempuh oleh Kiai Haji Samun, tokoh yang lahir di Kampung Beji, Cilegon, Banten pada 15 April 1883 ini pernah memperoleh pendidikan di pesantren Dalingseng pada 1901 sewaktu ia remaja, lalu pindah pada tahun 1904 ke pesantren Kamasan asuhan Kiai Haji Jasum di Serang. Tahun berikutnya, Kiai Haji Samun pergi ke Mekah, lalu ia berkuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dari tahun 1905 sampai 1915. Setelah lulus dari Universitas Al-Azhar, beliau kembali ke Mekah untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Selanjutnya, kiprah Kiai Haji Samun di ranah pendidikan. Setelah kembali ke tanah air tahun 1915 dari Mekah, ia mendirikan pesantren miliknya di Citangkil, Cilegon pada 1916 yang berubah nama menjadi Perguruan Islam Al-Khairiyah seiring dengan perubahan corak pada pesantren. Pada tahun 1929, cabang-cabang pesantren yang ia dirikan juga mulai bermunculan di sejumlah wilayah Banten. Dan pada 1936, ia mendirikan Sekolah Dasar Umum atau HIS, yaitu kependekan dari Hollands Inland School. Selain mendirikan lembaga pendidikan, Kiai Haji Samun juga mengabadikan gagasannya lewat kitab. Dia menulis kitab tentang akidah, fikih, akhlak, dan sejarah. Kiprah Kiai Haji Samun di ranah pendidikan ini terekam oleh pemerintah pendudukan Jepang. Namanya muncul dalam buku Orang Indonesia yang terkemuka di Jawa, terbitan Gunsei Kanbo tahun 1944. Yang terakhir, karir militer pembela tanah air atau PETA dan politik Kiai Haji Samun. Pasca kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda berakhir pada 1942, Kiai Haji Samun menjadi salah satu tokoh yang didekati oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk merebut simpati rakyat Banten. Riwayat kegiatan militer Kiai Haji Samun ini bermula ketika pasukan Jepang di Indonesia mengajak Kiai Haji Samun bergabung bersama pembela tanah air atau PETA. Pada November 1943, ia menjadi Daidancho atau komandan batalion. Kiai Haji Samun didekati pihak Jepang karena mereka selalu mengincar tokoh rakyat seperti pemimpin, partai, agama, kiai, dan pamong praja untuk menjadi Daidancho. Sebenarnya Kiai Haji Samun berat hati menerima ajakan tersebut. Namun apabila Kiai Haji Samun menolak, maka perguruan Al-Khairiyah akan ditutup. Selama bergabung dalam PETA, Kiai Haji Samun banyak belajar soal taktik dan strategi militer. Ia berhasil menyusun struktur militer Banten. Keputusan Kiai Haji Samun bergabung ke PETA tak mengurangi kadar wibawanya di Banten. Dia justru makin banyak memperoleh penghormatan. Anak buahnya mematuhi perintahnya lebih dari sekadar seorang komandan, tetapi juga mematuhinya selayaknya guru dan bapak. Ia kemudian memperoleh tugas dari Kiai Haji T.B. Achmad Khatib untuk menghantam gerakan T.J. Mamat, seorang tokoh perlawanan. Kiai Haji Samun berhasil menaklukkan T.J. Mamat pada awal Januari 1946. Setelah selesai dengan T.J. Mamat, Kiai Haji Samun berhadapan dengan tentara Nica atau sekutu. Ia melawan Belanda dengan bertindak sebagai Panglima Divisi 1000 per 1 Divisi Siliwangi hingga Maret 1947. Kiai Haji Samun bertugas untuk menahan infiltrasi Nica dan sekutu ke Banten. Lalu ketika terjadi agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, Kiai Haji Samun menjabat Bupati di Serang. Pada saat itu, tentara Belanda berhasil memblokade wilayah Banten sehingga pasokan kebutuhan pokok dan uang Republik berkurang. Kiai Haji Samun menyumbangkan mesin cetaknya untuk memproduksi uang khusus yang disetujui oleh pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, pada agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948, turut menyasar kota Serang. Tentara Belanda berhasil memasuki kota ini dan menangkap beberapa pejabat. Tetapi Kiai Haji Samun lolos dari sergapan tentara Belanda. Dia berpindah-pindah tempat untuk memimpin perlawanan terhadap tentara Belanda.
Di banyak tempat dia singgah, dia bertemu dengan gerilyawan Republik dan memberi mereka semangat. Lalu pada akhirnya, Kiai Haji Syamun wafat di Gunung Cacaban Anyar pada 2 Maret 1949, tak lama setelah bertemu dengan gerilyawan. Atas peran dan jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu tokoh pahlawan lokal dari Banten, yaitu Kiai Haji Syamun. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.